Episode finale Moon Knight membuka satu kepribadian terakhir dari Mark Spector, Jake Lockley. Akhirnya dimunculkan sebagai kepribadian yang super sadis yang dimiliki sama Mark. Dan juga memunculkan hero barunya MCU, Layla Al Foley. Well, di tengah hype-nya Doctor Strange in the Multiverse of Madness saat ini, gue bakal tetap nge-breakdown episode ke-6 Moon Knight dan ngebahas ending dan post-credit scene-nya. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, episode kali ini dibuka dengan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi bernama Earl Grant yang berjudul The End, yang basically menceritakan bagaimana sesuatu bisa hidup selamanya di dalam hati kita, meskipun mereka sudah tidak ada di dunia nyata. Dimana dalam konteks ini menggambarkan posisi Mark yang sekarang sudah mati, jiwanya sudah berada di Fields of Reeds atau surga, dan juga menjelaskan pandangan Arthur yang menganggap kematian sebagai proses yang harus dia hadapi untuk membebaskan Amit, dan akan dia kenang prosesnya itu. Nah, Arthur yang baru aja membunuh Mark Spector akhirnya berhasil mengambil Ushabti Amit dari mayatnya Mark. Dia menaruh scarab penunjuk arahnya di atas mayat Stephen. Scarab itu nantinya digunakan sama Layla yang masih bersembunyi untuk mengikuti Arthur. Layla mencoba menyamar menjadi pengikut Arthur dan diam-diam berniat membunuhnya. Di sini tuh Arthur meminta maaf kepada mayat Mark dan menyebutkan, "Maaf harus jadi begini. Mark Spector, Stephen Grant, entah siapa lagi yang ada di sana." Yang sepertinya menandakan kalau Arthur mengetahui kalau ada kepribadian yang lain yang juga eksis di dalam tubuh Mark selain Stephen. Dimana Arthur memang sudah melihat kepribadian ketiga Mark sebelumnya di episode pertama, yang hanya saja tidak pernah diungkap oleh Arthur karena Arthur yang saat itu masih bingung dengan kondisi Mark dan juga Stephen. Dengan patung Ushabtinya Amit, Arthur kemudian mentransform tongkatnya yang tadinya memiliki dua kepala buaya di ujung menjadi sebuah kapak Mesir Fir'aun dengan kepala buaya di sisi lainnya. Nah, dengan kekuatan barunya, Arthur melakukan penghakiman kepada semua orang yang dia temui, termasuk para polisi Mesir yang mencegat rombongan mereka. Di mana Arthur menghukum jiwa mereka, di mana jiwa-jiwa ini bisa kita lihat di episode sebelumnya di akhirat, di mana jiwa-jiwa ini berjatuhan ke padang pasir Duat. Dan seperti permintaan Mark, Taweret sebagai dewi yang berada di Underworld lalu menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan Layla di dunia dengan menggunakan mayat. Taweret memberitahu Layla untuk menghancurkan Ushabti Khonshu supaya Khonshu bisa bebas dan nantinya bakal membantu Mark. Tujuan Arthur adalah menuju piramida Giza, menjebol ruangan atau chamber para dewa di Iniat, di mana hanya di tempat inilah para dewa yang dikurung di Ushabtinya bisa dibebaskan. Arthur lalu mengalahkan avatar para dewa-dewi di Iniat dengan sangat mudah, yang memang sekilas nggak masuk akal. Padahal Arthur di sini bukan hanya melawan avatarnya aja, tapi melawan para dewa-dewinya. Ini bisa terlihat di mana sebelum Arthur menyerang, para dewa-dewi ini nge-switch kesadaran mereka untuk dikontrol oleh para dewa. Tapi masa sih dewa-dewa sekelas Osiris dan dewa-dewi lainnya ini bisa segampang itu dikalahin sama Arthur ya? Well, sebenarnya ada ucapan dari Arthur yang mengatakan kepada para dewa-dewi ini sebelum dia menyerang. Dia mengatakan, "Kalian adalah hakim, bukan prajurit." Yang artinya peran dari para dewa di Iniat ini hanya sebagai hakim, bukan sebagai warrior. Dan itulah kenapa mereka gampang dikalahkan oleh Arthur. Alasan lain adalah kesepakatan antara para dewa di Iniat yang sengaja menunjuk avatar mereka sebagai fungsi hanya menjadi pengamat mereka di dunia saja, dan tidak diberikan kekuatan seperti Khonshu memberikan kekuatan kepada Mark dan Taweret yang memberikan kekuatan kepada Layla. Ditambah lagi faktor pengikut dari dewa tersebut yang jadi faktor tambahan kenapa Amit menjadi sangat kuat di sini bahkan dibanding Khonshu. Adalah jumlah dari pengikut setia yang masih menyembah dewanya, di mana sembahan dari para pengikutnya ini memberikan Amit kekuatan ekstra untuk bisa melawan dewa-dewi lainnya, terutama Khonshu. Makanya di sini kita bisa ngelihat bagaimana Khonshu kewalahan untuk melawan Amit. Di ruangan ini Arthur menghancurkan Ushabtinya dan keluarlah Amit, dewi kematian dan pemakan para pendosa di Underworld. Yang di sini punya tampilan seperti wanita tapi dengan tubuh dan wajah buaya seperti di versi komik dan juga mirip seperti di versi mitologinya. Karakter ini sendiri disuarakan sama seorang aktris sekaligus produser dari Yordania bernama Sabah Mubarak.
Amit melihat timbangan kehidupan Arthur yang tidak seimbang. Ini adalah kemampuan dari Amit sebagai salah satu unsur penimbang dosa di Underworld, di mana dia bisa melihat dosa dari seseorang, baik yang sudah dilakukan, bahkan yang akan dilakukan di masa depan. Dan Amit melihat timbangan Arthur ini tidak seimbang karena apa yang akan terjadi di masa depannya, di mana Arthur awalnya mengira ketidakseimbangan ini karena dosa masa lalunya. Amit melihat potensi dan kesetiaannya Arthur. Dia menunda kematian Arthur dari neracanya yang tidak seimbang. Arthur bahkan menawarkan murid-muridnya yang lain yang memiliki neraca yang seimbang. Namun Amit menceritakan bagaimana dia dulu mengandalkan pelayan dengan neraca yang seimbang dengan sempurna, yang malah justru membuatnya dikurung selama 2000 tahun. Amit di sini nge-refer kepada avatarnya yang terakhir, Alexander the Great, yang memiliki neraca yang seimbang dengan sempurna. Namun Alexander justru mengkhianati Amit dengan melaporkan tindakan Amit kepada Di Iniat yang membuat Amit dikurung di dalam Ushabti. Arthur lalu mengiyakan tawaran Amit untuk menjadi avatarnya dan lalu mendapatkan kekuatan dari sana. Nah, Layla yang berhasil menyusup ke rombongan itu lalu berhasil menemukan Ushabtinya Khonshu dan membebaskannya. Dan saat bebas, Khonshu tidak merasakan Mark berada di dunia ini karena Mark yang sekarang sudah berada di akhirat. Khonshu menawarkan Layla untuk menjadi avatarnya, namun ditolak mentah-mentah. Dimana Khonshu memang hanya mampu memanfaatkan orang seperti Mark atau Layla untuk menjalankan agenda pribadinya. Begitupun dewa lainnya yang memang hanya bisa memanfaatkan avatarnya untuk urusan yang menyangkut dengan dunia. Khonshu lalu berusaha menghentikan Amit sendiri dengan kekuatannya setelah ditolak sama Layla. Karena dewa tidak bisa mengintervensi urusan manusia secara langsung, Khonshu pada akhirnya hanya bisa menahan Amit untuk tidak keluar dari piramida Giza. Dan terjadilah pertempuran antara Khonshu dan Amit. Dimana di sini kita bisa melihat Khonshu yang bertarung dengan berpindah-pindah secara cepat ya, yang gerakannya mirip seperti karakter Ghost di film Ant-Man and the Wasp. Di sisi lain, Mark sekarang berada di Field of Reeds atau surga. Jantungnya sudah lengkap setelah Stephen membeku di Gurun Duat. Nah, meskipun Mark bisa mendapatkan kedamaian di Field of Reeds, Mark di sini menyadari kalau dia tidak mau mendapatkan perdamaian abadi itu tanpa Stephen, yang membuat dia akhirnya melupakan Field of Reeds dan pergi mencari Stephen kembali ke Duat. Di sini kita bisa melihat bagaimana Mark yang begitu sayang dengan kepribadian Stephen yang dia ciptakan sebagai pelindung bagi dirinya. Sebagai kepribadian yang penuh dengan harapan, yang memiliki kehidupan yang baik, selalu positif, yang jauh berbeda dengan kepribadian aslinya Mark. Stephen buat Mark adalah sosok teman yang dia lihat dari alam bawah sadarnya ketika Stephen menjalani hari-harinya dengan tubuh mereka, yang membuat Mark merasa tidak pernah sendiri. Mark sadar betul kalau Stephen lah yang membuat dia tetap bisa menjalankan kehidupannya yang penuh dengan trauma. Inilah alasan yang membuat Mark mau meninggalkan ketenangan yang dia dapatkan di surga karena tahu kalau dia tidak akan bisa sampai ke titik itu tanpa Stephen. Yang tidak adil buat dia kalau dia malah masuk surga sedangkan Stephen membeku di alam Duat. Mark lalu memilih untuk membeku bersama Stephen di Duat daripada bahagia di surga tanpa Stephen. Mark memegang jantungnya yang lalu diletakkan bersama di tangan Stephen dan lalu ikut membeku. Pintu Osiris lalu terbuka dan lalu menghidupkan Stephen dan Mark kembali. Meskipun Stephen membeku, ternyata Stephen mendengarkan semua pidatonya Mark yang tentunya membuat Stephen tersentuh. Disinilah ditunjukkan bagaimana kuatnya hubungan antara kedua kepribadian ini. Yang memang bagi Mark, Stephen dianggap sebagai pengganti sosok adiknya yang dianggap sebagai kekuatan supernya untuk menghadapi kehidupan kerasnya. Bahkan Mark rela mati demi Stephen untuk tetap hidup. Dimana saat mereka berlari menuju pintu, Mark rela menyuruh Stephen meninggalkannya. Nah, pintu Osiris ini terbuka karena kehendak dari Osiris itu sendiri. Ini tergambar dari teriakan Taweret yang mengatakan Osiris, dasar dewa beraja lembut, yang menggambarkan bagaimana Osiris bisa terketuk hatinya setelah melihat kisah hubungan antara Mark dan Stephen yang lalu membuka pintunya. Dan ini terjadi setelah Osiris dan dewa Di Iniat lainnya dibantai oleh Arthur, di mana Osiris melihat Mark dan Stephen ini sebagai sosok yang nantinya bakal membantu mereka mengalahkan Amit dan Arthur. Disinilah Mark dan Stephen lalu berhasil hidup lagi. Khonshu yang menyadari kebangkitan Mark kemudian kabur dari Amit dan memberikan Mark kekuatan Moon Knight-nya lagi yang membuat dia bisa meregenerasi luka dan mengeluarkan pelurunya dari tubuhnya. Nah, saat hidup kembali, Mark dan Stephen yang sekarang sudah saling mengetahui dan berdamai bisa dengan mudah berpindah-pindah kepribadian tanpa harus mengalami proses mata kejang-kejang. Dan sekarang mereka bisa dengan leluasa menggunakan kekuatan dari Khonshu dan dengan mudah berganti mode dari Moon Knight ke Mr. Knight kapanpun mereka mau. Di sini Stephen melakukan negosiasi ulang dengan Khonshu dan Khonshu setuju untuk melepaskan Mark dan Stephen setelah misi mereka selesai.
Khonshu menggunakan kekuatannya sebagai dewa langit malam untuk mengubah kondisi langit dari siang menjadi malam. Dimana seperti yang kita tahu, kekuatan Moon Knight akan aktif secara maksimal ketika berada di malam hari. Khonshu juga memberikan kekuatan ekstra dengan menerbangkan mereka ke tempat Amit, dimana di saat Moon Knight terbang, dia terlihat menggunakan glider cloak-nya menutupi bulan yang momennya mirip seperti di komik. Arthur mulai menggunakan kekuatannya sebagai avatar Amit dengan memberikan kekuatan kepada anak buahnya yang kini memiliki tato timbangan seperti dirinya, di mana mereka kini mampu melakukan penghakiman, di mana di sini jiwa-jiwa yang dicap sebagai pendosa akhirnya dimakan Amit dan membuat tubuhnya menjadi semakin besar dan kuat. Dewa-dewi Mesir lainnya somehow juga sepertinya memakan sesuatu dari manusia, seperti Khonshu misalnya yang melakukan balas dendam buat orang jahat yang jiwanya sepertinya menjadi makanannya. Momen ini juga mengingatkan kita sama karakter Dweller in Darkness di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang juga menghisap jiwa-jiwa manusia untuk bertumbuh menjadi lebih kuat. Avatar dari Osiris di detik-detik terakhirnya memberitahu Layla cara untuk menghentikan Amit, di mana para avatar yang tersisa harus mengurung Amit dalam bentuk manusia, bukan lagi dalam bentuk batu. Layla lalu mengambil Taweret dan bersedia menjadi avatar sementaranya Taweret, di mana Taweret akhirnya membuat Layla memiliki kekuatan dan memberikan Layla kostum superhero-nya yang keren, di mana kostum ini punya aksen putih emas, sayap emas seperti golden armor-nya Wonder Woman, dan memegang senjata dua pedang, di mana keseluruhan kostumnya ini secara tidak langsung terinspirasi dari kostum Dewi Mesir Isis di dalam komik. Nah, transformasinya sebagai superhero sebenarnya udah terlihat dari nama ayah Layla, yaitu Abdullah El Fuli, yang di komik merefer ke karakter Abdul Fowl, superhero yang memegang item Magis Ruby Scarab dan inkarnasi dari kesatria kuno bernama Scarlet Scarab. Nah, udah dikonfirmasi kalau Layla adalah superhero Scarlet Scarab versi MCU. Apalagi di salah satu scene, dia sempat disangka oleh seorang gadis yang menyebutnya sebagai superhero Mesir. Scarlet Scarab di sini jauh berbeda dengan Scarlet Scarab versi komik, yang membuat Scarlet Scarab di versi MCU ini sebagai superhero yang benar-benar baru, bahkan dari segi backstory. Dimana adaptasi MCU biasanya memang gak bakal jauh-jauh banget dari komik, terutama bagian originnya, bagaimana karakternya mendapatkan kekuatannya. Tetapi ini benar-benar dibuat baru. Di komik diceritakan Scarlet Scarab sebagai karakter yang mendapatkan kekuatannya ketika memegang Scarlet Scarab. Dia sempat melawan Namor dan Human Torch sebelum akhirnya bekerja sama dengan mereka. Ceritanya tidak banyak dikembangkan dan hanya menjadi item tambahan saja ketika kelompok invaders yang beranggotakan Namor, Captain America, Bucky, Human Torch, dan lain-lain mampir ke Mesir di Perang Dunia Kedua. Nah, tapi di MCU karakternya dibuat begitu menarik. Bahkan sejak awal kita mengenal Layla dengan koneksinya di Madripoor, mengenal Taweret yang karakternya unik, hingga mereka berdua bersatu menjadi superhero baru yang juga divisualisasikan dengan kekuatan yang keren banget. Ini tentunya membuka peluang bagi karakter Layla ini untuk menjadi karakter major di Marvel Cinematic Universe. Bahkan fans udah banyak yang menuntut untuk dibuatkan spin-off khusus karakter ini. Moon Knight tiba dan langsung berhadapan dengan Arthur, di mana di sini Arthur yang berada di puncak melawan Mark yang memanjat di bawahnya. Di mana di sini meskipun posisi Arthur berada di higher ground atau tanah yang lebih tinggi, Mark bisa dengan mudah mengalahkannya. Padahal di Star Wars kan kalau ada yang di high ground udah pasti menang kan tuh ya. Moon Knight melawan Arthur Harrow dengan pengambilan shot horizontal yang membuat mereka seolah berdiri dan bertarung di sisi piramid. Dimana di sisi lain ini disambut dengan pertarungan ala Kaiju Monsterverse antara Amit dan juga Khonshu versi raksasa. Nah, dalam beberapa adegan terlihat bagaimana Amit membicarakan kesamaannya dengan Khonshu, seperti takdir mereka yang sama-sama ditunjuk untuk membawa perubahan. Tujuan mereka untuk menghukum orang jahat, di mana persamaan ini Amit gunakan untuk membujuk Khonshu untuk bisa bergabung dengan dirinya. Stephen terlihat untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan Moon Knight untuk bertarung dengan gaya yang lebih ekstrim dengan menggunakan tongkat pemukul khas Moon Knight dan juga menggunakan bela diri Taekwondo. Nah, kita bisa melihat grappling hook punya Moon Knight yang dikenal dengan nama Trancheon yang digunakan untuk pemukul pelontar ataupun memanjat sesuatu. Kemampuan Arthur juga ternyata bisa melihat masa lalu dari seseorang, di mana Arthur menyebutkan soal Randall, adik Mark yang mati di gua saat mereka masih kecil. Dimana ini mungkin dilihat Arthur sebagai salah satu dosanya yang lalu digunakan Arthur untuk menyerang psikologis Mark yang membuat Mark seketika melemah karena itu. Nah, di saat yang bersamaan pertarungan Kaiju memperlihatkan Khonshu yang kini kalah oleh Amit. Nah, momen ini dimanfaatkan Arthur untuk mengabsorb jiwa Mark dengan tongkat judgingnya.
Mark lalu mengawasi transisi blackout dan saat dia sadar kembali melihat semua orang di sekitarnya sudah dibunuh sama dia. Nah, di sini lagi-lagi kepribadian ketiga mereka muncul dan mengambil kontrol tanpa diketahui oleh Mark ataupun Stephen. Yang jadi tanda kalau kepribadian ketiga sudah mengontrol tubuh mereka, di mana kepribadian ketiga inilah yang bertanggung jawab membunuh anak buah Arthur secara sadis di episode 1 dan 3. Dan ini juga menjadi orang yang membunuh orang-orang seperti yang dibicarakan Bobby di episode kedua. Lebih lengkap tentang kepribadian ketiga ini kita bakal bahas di post credit scene-nya nanti ya. Mark dan Layla lalu membawa Arthur ke piramida Giza dan melakukan ritual untuk menyegel Amit ke dalam tubuh manusia Arthur. Dengan tujuan ketika Amit dikurung di tubuh manusia, dia akan rentas seperti manusia dan akan lebih mudah dibunuh melalui tubuh manusianya. Di ritual ini, Mark dan Layla menyatukan kekuatan bersama patung dari para dewa di Inyat lainnya, mengucapkan mantra dan berhasil mengurung Amit di tubuh Arthur Harrow. Mark tadinya disuruh membunuh Arthur, tapi Layla menyadarkan Mark kalau tugasnya sudah selesai, di mana tugasnya adalah untuk menghentikan Amit, bukan membunuh Arthur. Mark akhirnya tidak membunuh Arthur dan meminta Khonshu untuk melepaskan mereka sebagai pelayannya. Khonshu mengabulkan permintaan mereka atas janjinya dan melepas Stephen dan juga Mark Spector sebagai Moon Knight. Tapi seperti yang kita tahu, ini adalah tipuannya Khonshu saja yang hanya berpura-pura mengambil kekuatan Moon Knight dari Mark dan Stephen, padahal dia masih menjalin kontrak dengan kepribadian ketiganya Mark yang tidak ada yang tahu sama sekali. Setelah lepas dari kekuatan Moon Knight, Mark kembali ke ruangan netral di dalam pikirannya dan bertemu lagi dengan Arthur Harrow sebagai dokternya. Nah, ruang ini sempat dikira Stephen sebagai kenyataan dan melihat apa yang mereka alami adalah imajinasi, di mana Arthur terus menekan kepada Stephen kalau imajinasi memang terasa seperti kenyataan. Bahkan saat ditanya, Arthur tidak percaya dengan hadirnya Amit dan juga Khonshu. Mark kemudian men-take over tubuh mereka dan mengkonfrontasi Dr. Harrow ini. Nah, kita bisa melihat jejak darah dari langkah sepatunya Arthur yang meng-callback bagaimana Arthur mungkin bisa berdarah karena ritualnya untuk berjalan dengan sandal penuh beling. Dimana mungkin sebelumnya dengan Arthur yang memegang erat tongkat Amit, kakinya tidak berdarah walaupun berjalan di atas beling. Dan dengan jejak darah ini menandakan kalau kekuatan Amit tidak lagi berpengaruh kepada Harrow dan menjadi penjelas kalau ruangan ini bukanlah kenyataan. Mereka lalu keluar dari tempat itu dengan mengatakan "Letters Gators", kata-kata ibu Mark kepada Mark di episode sebelumnya. Mereka lalu terbangun lagi di kamar Stephen di London dengan iringan lagu A Man Without Love. Dan mereka sekarang punya 2 ikan mas di dalam satu akuarium yang menandakan kalau Mark dan Stephen sekarang saling mengetahui kalau mereka hidup dalam satu tubuh. Dan mereka kaget ternyata kaki mereka terikat seperti di episode pertama dan kedua, dan masih menaruh pasir di sekitar tempat tidurnya. Dan disinilah akhir dari episode finale Moon Knight berakhir. Nah, kita bahas post credit scene-nya. Di post credit scene, Arthur yang sekarang kelihatan gila kini berada di sebuah rumah sakit jiwa bernama Sienkiewicz, yang refer ke Bill Sienkiewicz, seorang artis komik yang membuat berbagai isu komik Moon Knight. Nah, Arthur lalu dijemput sama seorang pria beraksen Spanyol yang terreveal kalau dia ternyata adalah Jack Lockley. Jack Lockley di komik diceritakan sebagai salah satu kepribadiannya Mark yang punya tugas sebagai informan di jalanan sambil menjalani pekerjaannya sebagai supir taksi. Jack Lockley di sini ditampilkan sama seperti komik dengan topi golf yang juga pakaian supirnya. Nah, bedanya di sini Jack diceritakan sebagai pembunuh yang loyal kepada Moon Knight yang ditugaskan Khonshu untuk membunuh Arthur yang sekaligus membunuh Amit yang berada di dalam tubuh Arthur. Dan di sini Jack juga tidak membawa mobil taksi seperti di komik, melainkan membawa mobil limo, lebih mewah ya. Dan juga punya aksen dan berbahasa Spanyol, yang tentunya menjadi pembeda antara kepribadian Mark, di mana Mark punya aksen Amerika, Stephen punya aksen British, dan Jack punya aksen Spanyol. Jack menculik Arthur dan membawanya ke dalam limo, di mana di sana Arthur dipertemukan dengan Khonshu yang di sini berpakaian jas yang sepertinya terinspirasi dari kostum Mr. Knight Stephen. Di mana tampilan Khonshu ini juga mirip seperti di komik Moon Knight volume 8, di mana Khonshu juga memakai jas yang serba putih. Di sini terungkap kalau Khonshu selama ini tahu soal kepribadian ketiganya Mark, Jack Lockley, dan menjelaskan kalau ancamannya kepada Mark untuk menjadikan Layla sebagai avatarnya berikutnya itu hanya gertakannya saja dan gak bener-bener ngincer Layla. Dia memang udah ngincer si Jack Lockley ini sejak pertama dia ngeliat. Khonshu memang selalu memantau Mark di setiap pergerakannya, dan disitulah Khonshu mengetahui kalau ada kepribadian lain yang gak diketahui sama Mark ataupun Stephen. Dan melihat sadisnya karakter ini, Khonshu langsung jatuh cinta.
Dan di satu poin, Khonshu mungkin udah kong kali kong sama Jack dan udah ngasih warning dan perintah nih kapan kira-kira dia boleh untuk muncul. Yaitu di saat ketika Mark sudah dikira-kira nggak bisa ngehandle musuh-musuhnya. Itulah kenapa Jack selalu muncul di saat Mark atau Steven berada di waktu-waktu yang sulit, di saat ketika baik Mark ataupun Steven ini tidak bisa menghandle keadaan yang terjadi. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Jack Lockley ini tercipta? Apakah sejak Mark kecil atau kepribadian ini tercipta saat Mark menjalani kehidupan sebagai mercenaries? Teori gue, kepribadian ini tercipta saat Mark yang masih kecil juga. Ada sedikit clue di flashback waktu Mark kecil, yaitu tepat setelah kepribadian Steven pertama kali tercipta. Di sini tuh Mark yang ketakutan kamarnya diketok-ketok ibunya, lalu berganti kepribadian ke Steven, dimana ini merupakan pertama kalinya kepribadian Steven muncul. Dan setelah itu ibunya berhasil masuk, kepribadian Steven yang kita lihat masih aktif, lalu dipukul sama ibunya pakai sabuk. Nah, yang aneh adalah seingatnya Steven, ibunya Steven ini adalah orang yang baik, yang sayang sama anaknya. Jadi bentuk siksaan ini tentunya nggak dirasain dong sama Steven. So, siapakah yang merasakan? Well, ada kemungkinan Mark pertama, tapi karena trauma yang dia miliki, sepertinya di sini kepribadian Jack Lockley lah yang sengaja dibentuk. Dan tujuannya adalah untuk menjadi kepribadian yang merasakan siksaan dari ibunya. Dan siksaan-siksaan ini tentunya membentuk kepribadian Jack dan lalu berubah menjadi karakter yang sadis. Dan bahkan sangat mungkin Jack adalah orang yang membunuh ibunya sendiri karena kekerasan yang selalu dia terima. Dan mungkin menjelaskan kenapa Mark sampai segitunya nangis dan minta maaf waktu mampir ke acara pemakaman ibunya itu. It's a dark theory, nggak punya banyak clue sih, tapi lumayan oke lah ya untuk kita bahas kalau Jack Lockley adalah pembunuh ibunya sendiri. Ngeri banget. Ada pertanyaan yang menggantung, bagaimana caranya Mark dan Steven yang tadinya ada di Mesir lalu tiba-tiba udah ada di apartemennya di London. Tiba-tiba kakinya udah diikat aja, tiba-tiba ada 2 ikan di akuarium, tiba-tiba si Arthur ada di rumah sakit jiwa. Nah, ini menjelaskan kalau kepribadian Jack lah yang mungkin mengambil alih ketika Mark dan Steven kehilangan kesadaran ketika kehilangan kekuatan mereka. Karena kita bisa ngeliat kan waktu mereka tiba-tiba bangun di London, Mark ngecek kalau Steven ada apa enggak, dan ngecek kalau ternyata rencana mereka berhasil nih untuk melepas diri dari Khonshu. Dan tentunya nggak mungkin kan ketika mereka lagi masuk ke alam bawah sadar itu, bangun tiba-tiba mereka udah di London aja. Nah, siapa yang ngebawa mereka sampai ke London, sampai ke posisi itu? Nah, ini artinya Jack memang menjadi orang yang ngeberesin semua, ngehandle semuanya dengan profesional, dan bahkan tahu dan ikut senang kedua kepribadian Mark dan Steven ini bisa berdamai. Dia bahkan menambahkan ikan mas di akuariumnya menjadi 2. Tapi kalau Jack yang ambil alih, kenapa Arthurnya nggak dibunuh di Mesir aja ya? Kenapa dibawa ke rumah sakit di London? Well, itu artinya ketika Khonshu melepaskan Mark dan Steven, artinya Khonshu memang benar-benar melepaskan mereka. Sampai akhirnya ketika kepribadian Jack mengambil alih tubuh cukup lama, ditawari lagi lah si Jack ini untuk menjadi pelayannya Khonshu. Dan jadilah si Jack ini Moon Knight-nya Khonshu. Di sini limo yang dibawa Jack punya warna putih dan plat bertuliskan SPKTR yang mirip dengan mobil Mr. Knight di versi komiknya. Nah, saat mereka pergi kita bisa melihat sekilas gedung Gherkin di London yang menandakan kalau rumah sakit jiwa ini berada di London. Nah, dengan hadirnya beberapa karakter yang berbasis di London seperti Dan Whitman, Black Knight, dan juga Blade, kedepannya mungkin kita akan melihat para superhero-superhero ini berkumpul dan akan teaming up satu tim menjadi kelompok Midnight Sun. Nah, di rumah sakit jiwa Arthur juga terlihat QR code yang kalau kita scan ini sama ya seperti QR code yang muncul di 2 episode sebelumnya, di episode-episode awal. Ini mengarahkan kita ke komik gratis Moon Knight lagi nih, dimana komik yang muncul ini adalah komik Moon Knight Annual Acts of Evil tahun 2019. Dimana di komik itu menceritakan Moon Knight yang berhadapan dengan Kang the Conqueror. Dimana yang menarik dari komik itu adalah kita bisa melihat berbagai avatar Khonshu, berbagai Moon Knight dari berbagai zaman, dari tahun 2500 sebelum Masehi, tahun 1874 di mana Moon Knight adalah seorang koboi, di Jerman tahun 1945 di Perang Dunia Kedua, tahun 300 sebelum Masehi di mana Moon Knight adalah kesatria gladiator, di tahun 1776 Moon Knight yang menjadi tentara Amerika, lalu 1925 Moon Knight menjadi gangster, dan ada juga di London tahun 1896 hingga avatar pertamanya Khonshu atau Moon Knight pertama yang berada di Mesopotamia tahun 4000 sebelum Masehi.
Nah, Kang the Conqueror di komik ini berambisi mencuri 3 benda artefak milik Khonshu yang menjadi aspek pengendalian waktu. Nah, dengan Kang the Conqueror yang bakal menjadi villain besar di MCU, dimana sudah juga ditis di series Loki sebagai He Who Remains dan bakal muncul di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Nah, keterlibatan Moon Knight dalam melawan Kang sepertinya juga bakal keren kalau diadaptasi di series live action ya. So it's about time kita bakal ngeliat Moon Knight yang bakal berhadapan dengan Kang. Apalagi ada karakter Kang yang menjadi Firaun, Ramatut, yang Easter eggs-nya sempat juga muncul di episode ketiga. Dan menarik untuk mengikuti cerita bagaimana Kang menjadi Firaun di Mesir. Sampai akhirnya kita akan melihat film sekelas Avengers Endgame yang bakal dibuat lagi untuk mengalahkan Kang the Conqueror. So itu aja yang bisa kita bahas tentang finale dari series Moon Knight. Kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan atau mungkin kalian punya pendapat tentang apa yang gue bahas di video ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa follow juga kita di TikTok dan Instagram breakdown.universe karena ada konten-konten menarik juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.